relate tadi dari Bang Helmi bahwa Prabowo menjadi Menhan itu hanya balikin modal aja. Bagaimana? Nah itu juga harus jelas datanya dari mana. Ini datanya jangan-jangan dia hoax atau fitnah malah. Punya data nggak? Ya kan, saya ingin data deh. Datanya aja. Sebutkan. Nonton ini ya, data ini loh. Jadi ngomong begini data loh. ceritanya. Jadi begini ceritanya. Nggak cerita data saya Nggak. mah. Itu kan yang berkembang dia. Nah, nggak bisa kayak gitu kita kok. Kan begitu, asumsi. Ya nggak bisa kita ngomong asumsi. Kalau kita misalnya gini, kalau kita melihat seseorang itu, orang bekerja itu ada hasil gitu. Hasilnya itu ya dengan propaganda Prabowo selama ini, dengan dia tunjukkan bahwa dia betul-betul cinta negara dan segala macam gitu. Itu nggak sesuai dengan apa yang kita lihat di Kemenhan. Paham kan maksud aku? Ya, saya nggak paham, malah data yang saya minta mana. Enggak, Data yang ya disebutkan begitu, tadi enggak. loh, nanti jadi fitnah yang ditonton orang loh. Enggak fitnah Data umpamanya Jadi- kontraktor apa yang saya tanya. Jadi yang begini ada di ceritanya, situ. enggak, saya punya kawan waktu itu. Ya siapa? Nggak Ya. lagi nih Bang Helmi. Enggak. Nggak perlu diulangi. Oke, Enggak. akan diperjelas mungkin. Saya tambah Ya. mungkin ketika Anies menyatakan bahwa selama Pak Prabowo jadi Menhan banyak orang dalam ya, orang dalamnya Pak Prabowo misalnya. Ya sebut salah satu aja yang mana orang dalamnya siapa gitu loh kan. Ini kan kita cross check itu siapa bisa- perusahaannya bisa apa. di cross check aja sebenarnya. Ya siapa Nah, pokoknya. jadi Perusahaannya apa yang dikatakan Anies walaupun ini Enggak, saya ingin itu datanya aja. Kan tadi ngomong based on data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Aminah di channel Pehtem, tepatnya di episode ke-42 tahun keempat edisi Kamis 11 Januari 2024. Bagi rekan lo yang belum subscribe, silahkan subscribe dan kita masih menunggu komentar yang positif dan membangun pastinya. Baik rekan Pehtem, kali ini kita akan membahas isu yang sedang viral dan juga akan terus diperbincangkan oleh publik. Ini terkait tentang debat capres tadi malam ya. Tentu ini membuat warga atau yang pro Prabowo, Anies dan juga Ganjar ini pendukungnya pasti panas dan bisa menilai bagaimana debat capres tadi malam. Kali ini kita akan angkat tema tentang debat ketiga capres. Benarkah Ganjar dan Anies hajar Prabowo? Bersama narasumber kita di sebelah kanan saya ada Dr. Nurlis Effendi SHMH. Beliau adalah Ketua Koordinator Juru Bicara TKD Prabowo di Provinsi Aceh. Assalamualaikum Bang Nurlis. Waalaikumsalam. Bagaimana Bang? Stabil nggak nih emosinya? Kalau nonton TV stabil ya? Iya, stabil. Oke, masih aman. Oke. Dan di sebelah kiri saya ada Bang Helmi N. Hakim. Beliau adalah Ketua Dewan Penasehat Milenial Ganjar Pranowo Aceh atau Mega. Assalamualaikum Bang Helmi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya Bang? Alhamdulillah sehat. Sehat Bang ya? Perdana nih di Pehtem Bang ya? Ya. Oke, kita tahu juga Bang Helmi ini sering menulis ya di Facebook atau mengkritisi tentang politik apa saja ini terkait tentang isu-isu pemilu. Baik, ke Bang Nurlis dulu nih. Tema kita debat ketiga capres, benarkah Ganjar dan Anies hajar Prabowo? Sejauh ini Anda menilai seperti apa debat tadi malam nih Bang Nurlis? Ya kalau kita lihat proses debat terjadi memang kolaborasi antara Anies dengan Ganjar untuk dua-duanya menyerang Prabowo. Menyerang dalam arti kata debat ya. Debat bukan dalam arti kata menyerang hal-hal lain. Yang paling vulgar itu ketika Anies meminta Ganjar menilai kinerja Menhan, padahal dia bertanyanya ke Ganjar. Tetapi pertanyaannya justru ke Prabowo yang tanpa bisa dijawab oleh Prabowo karena dialognya terjadi proses antara bagaimana Anies bertanya dengan Prabowo untuk konsep pertahanan. Tetapi malah pertanyaan bagaimana Anda menilai tentang pertahanan di era Prabowo sekarang ini. Nah, itu yang kelihatannya. Namun di sini kan kita bisa lihat bagaimana Prabowo menguasai diri juga di situ, menguasai diri dan bagaimanapun debat itu juga ya melakukan apa aja untuk elektabilitas tentunya. Nah di sini kan ada psikologi politik dalam persoalan ini di mana dalam beberapa survei dalam terakhir ini Prabowo kan elektabilitasnya kan tinggi. Nah mereka berdua ini kan rendah. Maka itu mereka harus kerjasama untuk membuat elektabilitasnya naik dengan menjatuhkan Prabowo katakanlah di dalam
debat capres. Namun mungkin ini kan nggak ketemu karena efek menyerang ngeroyok istilahnya itu membuat justru empati publik menjadi ke Prabowo jadinya seperti itu. Bang Helmi, Anda menilai seperti apa? Apakah memang ada terkesan penyerangan ini untuk paslon nomor 2 nih, Bang Helmi? Kalau misalnya Anda lihat ya, ini Ganjar kayaknya aman-aman aja deh. Nah, kalau saya pikir itu alamiah aja sebetulnya. Kayak seperti sekarang yang kita discuss, itu kan terjadi seperti itu. Alamiah, hanya waktu pada saat tadi malam nanti tadi itu Prabowo nggak siap menghadapi situasi itu. Memang alamiah kalau saya lihat bahwa Tidak siapnya kenapa? Apakah memang tidak sesuai Prabowo data? memang tidak punya kapasitas terhadap apa yang dikelolanya. Tidak punya cukup kapasitas. Dia nggak tahu apa yang dia buat di Kementerian Pertahanan. Oke, Dia tidak nggak tahu. mempunyai kapasitas artinya tidak berbuat apa-apa selama menjadi Menhan, maksud Anda? Iya, dia kalau saya lihat dari awal Prabowo itu cuma mau balikin modal aja kok di Kemenhan. 2 kali Pilpres rugi besar. Loh, balikin modal loh, Bang Muklis ini. Kalau saya lihat, saya punya kawan itu kerja di salah satu perusahaan kontraktor mitra Kemenhan. Kontraktor mitra Kemenhan ada itu di perusahaan lain di kementerian lain nggak ada kan? Mitra Kementan misalnya nggak ada, tapi di Kemenhan itu ada perusahaan mitra Kemenhan. Artinya apa? Jelas kan? ada hal-hal seperti itulah yang saya nggak tahu bagaimana aturannya, tapi kok bisa ada ya, ada perusahaan mitra Kemenhan. Oke, di debat tadi malam betul-betul Anda menganggap bahwa Prabowo tidak mempunyai kapasitas? Kalau saya lihat dia tidak mampu menjawab semua yang data-data dia bisa counter itu. Dia bilang data itu palsu, tapi ternyata ya nggak bisa counter dia, nggak punya data versi dia. Kalau kita bilang data Anda palsu, saya punya data yang asli, kan begitu harusnya. Dia siapin, tapi nggak ada kan. Oke, Bang Nurlis, Anda juga sudah mengenal ya tentu sosok Prabowo, apalagi di tahun 2019 Bang Nurlis memilih Prabowo sebagai presiden. Ya 2014 juga, 2014, 2019 dan sekarang. Apakah memang kan ini banyak kegagalan Pak Prabowo nih, tidak menang di menjadi presiden. Hari ini apakah karena memang wakilnya Anda pilih lagi atau seperti apa? Enggak, bukan wakilnya, justru Gibran membuat elektabilitasnya naik. Karena elektabilitas dari Gibran ini jauh melampaui dari 2 capres paslon lain. Jadi kan yang paling penting kan macam yang tadi malam itu salah satu poin penting dalam menguji kapasitas. Tapi kan disebut sama Bang Helmi tidak punya kapasitas nih Prabowo. Itu kan bebas menilai kan, menurut Bang Helmi seperti itu. Tetapi kan tadi malam itu yang perlu kita lihat kan, tidak ada satupun umpamanya pertanyaan-pertanyaan yang mengarah bagaimana konsep pertahanan masa depan tentang Indonesia. Hanya mempersoalkan hal-hal yang ada di Kemenhan yang era sekarang, yang justru sebetulnya di semua paslon itu DPR-nya kan berada di kepemerintahan sekarang juga seperti itu gitu loh. Jadi artinya sebetulnya tiga paslon ini berada di dalam pemerintahan Jokowi sebetulnya, yang semuanya berada pada kapasitas yang sama membangun sebuah pemerintahan seperti itu. Jadi ya, nah kementerian ini kan dia bukan berdiri sendiri, bukan Prabowo sendirian di situ dalam mengelola. Dia tuh mengkait dengan kementerian yang lain dalam sebuah sistem kenegaraan. Jadi bukan sebuah otoritas yang merdeka berdiri sendiri dalam hal itu, termasuk umpamanya dalam persoalan disebut Prabowo berutang untuk Kemenhan kan itu kan rasa-rasanya pendapat yang kurang tepat, karena yang berutang kan bukan Prabowo. Ya kan? Negara ini yang berutang sebetulnya kan seperti itu. Kenapa Prabowo yang disebut. Nah itu salah satu. Saya sebetulnya tadi malam itu ingin melihat bagaimana konsep pertahanan yang udah sempat muncul itu di awal-awal itu, konsep pertahanan Indonesia itu di masa depan sebetulnya. Sebenarnya di awalnya itu seperti itu. Tetapi kemudian Anies kan mulai baperan nih. Anies sama Prabowo nih yang baperan. Enggak, kalau menurut saya malah Anies. Kenapa? Mulai soal etik segala macam itu kan mulai baperan nih, karena mungkin dia kemarin itu ada di luar konteks debat itu muncul soal etik itu kemudian dan kemudian dibawa ke dalam itu, padahal konteksnya kan pertahanan. Nah, sehingga ketika itu Prabowo akhirnya membalas bahwa kapasitas Anies dalam konteks etik itu kurang tepat, karena dia sendiri menurut penilaian Prabowo itu
tidak memiliki standar etik yang jelas juga dalam berpolitik gitu loh. Oke. Seperti itu. Oke, Bang Helmi, soal etik nih, apa yang salah ketika Anies bertanya soal etik leader, seorang leader ya, pemimpin bukan personal di situ dalam aturan debat tadi malam? Artinya gini, kalau etik itu kan sesuatu yang tidak tertulis tapi harus dijalankan. Kalau enggak kita mempunyai cap. Aturan tak tertulis dia. Itu ada di masyarakat, ada di instansi dimanapun, di bernegara pun ada. Jadi ketika misalnya dalam hal konteks MK yang sudah terbuktikan oleh MK itu tidak jalan etik dan dia tetap jalan, kita boleh mengukur. Dalam hal lain pun dia tidak akan menjalankan. Apalagi misalnya, kayak saya bilang tadi dalam misalnya pengadaan proyek segala macam Kemenhan ya, apakah berjalan etik itu? Sementara etik yang sepele aja nggak berjalan. Kan seperti itu. Itu belum lagi kita ngomong aturan tak tertulis. Jadi menurut Anda apakah wajar pertanyaan soal etis itu yang dilemparkan oleh Anda? Boleh saja gitu. Boleh saja, kenapa enggak? Kan gitu. Dan semua boleh. Terus saya menanggapi elektabilitas. Memang saya lihat ada kepercayaan diri yang tinggi di kalangan baik buzzer maupun pendukung Prabowo atau soal elektabilitas. Tapi berdasarkan kita pantauan di lapangan, kemudian juga gerakan force-nya itu di lapangan, itu saya menangkap itu ada ketidaksesuaian antara angka survei yang banyak dikeluarkan oleh lembaga lokal, maksudnya lokal konteks Indonesia, itu nggak sesuai. Bahkan yang paling kredibel saya mendapati data yang aneh. Misalnya, ini kan kejanggalan saya. Kompas itu bulan Desember 28% belum menentukan pilihan. Itu impossible karena 2 bulan lagi mau pemilu. Itu angka 28% sangat mungkin pada 6 bulan sebelum pemilu. Tapi udah 2 bulan pemilu, orang belum menentukan pilihan, itu hampir impossible. Oke, tapi kalau saya lihat terus kemudian beredar yang survei-survei ini tidak disertai file PDF itu loh yang memaparkan secara lengkap. Saya aneh juga, hanya di koran tapi biasanya kan beredar ya. Tahun 19 itu beredar file-file, kita bisa lihat sebaran-sebaran angkanya di mana aja, pertanyaan apa saja. Tapi kalau sekarang ini yang udah saya lihat langsung itu Insight misalnya. Dan di situ di Insight itu menang Ganjar. Nah, kemudian di Roy Morgan ini kan dia tidak khusus surveyor politik dia, tapi dia lebih kepada bisnis, investment. Artinya dia akurasinya itu sangat tinggi. Nah, bulan September itu dia 38% dan Prabowo cuma 30%. Oke, ini saling klaim elektabilitas yang tinggi nih ya, Pak Ganjar mungkin di tempat surveinya dia yang paling tinggi, Prabowo dan Anies. Tapi ini kebanyakan ya secara umum nih Bang Helmi ya, elektabilitas antara Prabowo, Anies, Ganjar selalu terendah. Kenapa Anda terus maksudnya konsisten untuk memilih Ganjar nih? Dan konsisten terendah gitu. Enggak terendah, Ganjar yang selalu terendah Anies kok. Coba perhatikan semua survei. Yang kebanyakan terendah itu Anies. Gitu. Dan kenapa misalnya kalau dipertanyakan saya pribadi, ya simpel aja. Siapa yang paling mewakili mayoritas pemilih, etnis pemilih di Indonesia? Pertanyaannya kan cuma itu. Siapa capres di antara ketiga itu yang paling mewakili etnis mayoritas di Indonesia? Dan sesimpel itu gitu. Nggak ada pertanyaan yang lebih canggih dari itu. Nah, kita cuma kan begini ceritanya. Kalau kita kembalikan pada pemilih Aceh, kita kan sama seperti Sumbar, Jabar. Kita kan istilahnya secara kultur politiknya lebih ke pro sayap kanan atau pro partai keagamaan. Yang sebenarnya itu juga kan tidak, kita bilang nggak pernah menang terus di pusat. Pernah menang sekali tahun 50-an, itu pun nomor 3, nomor 2 ya, gitulah. Jadi kalau pertanyaan tadi simpel, kenapa saya yakin? Ya karena menurut saya Ganjar yang paling mewakili pemilih dari etnis mayoritas Indonesia. Jadi orang memilih berdasarkan kesamaan, dan kesamaan yang pertama itu adalah etnis. Oke, Anda yakinnya dari situ? Bukan yakin, itu berdasarkan fakta. Oke, dan itu Aceh, memang secara sosiologis seperti itu. Di Aceh gimana? Ya seperti saya bilang, di Aceh ini kan base-nya populasinya pro sayap kanan. Seberapa yakin Anda misalnya pemilih, misalnya kita anggap aja 2,5 juta pemilih di Aceh, seberapa yakin Ganjar dipilih dengan Kalau based on survei terakhir sekitar bulan November itu masih 4%. November 4%. Jadi apakah sudah meningkat saya belum cek lagi. Nah, tapi kalau terakhir itu 4% waktu itu, November ya. Saya belum lihat lagi terakhir.
Hanya secara keseluruhan kan antara Ganjar ini dan antara Prabowo dan Anies 33% Sumatera menurut Roy Morgan. Oke, Bang Nurlis, ini kembali kepada debat ya. Debat pertama kita bisa melihat ya, paslon 1 dan 2 selalu sentimen. Kemudian debat ketiga juga seperti itu. Nah, apakah ini mempengaruhi juga pemilih Prabowo nih, misalnya berbondong-bondong mungkin pindah ke Anies atau ke Ganjar atau seperti apa nih? Kalau misal kita lihat dari komentator ya, sebenarnya di Instagram, kemudian di Facebook itu mulai mencuat ini karena memang dinilai Prabowo tadi malam belum bisa merespon secara data nih ya, Bang Tulis. Enggak begitu membuat hal seperti itu. Karena yang menonton juga enggak sesignifikan jumlah penduduk pemilih di Indonesia. Itu data terakhir sekitar 15% ya. 15%, dan dari data yang ada itu kemudian 80% diantaranya nggak mengubah pemilihan, 20% nggak menentukan apa mengubah atau enggak. Itu kan walaupun demikian itu debat itu perlu ya, itu bagian dari show kita menonton bagaimana capres dalam memaparkan apa visi dan misinya dan bertanggung jawab terhadap visi dan misinya. Ya kan, logis nggak apa yang disampaikannya, masuk akal nggak, atau hanya ini retorika aja atau bagaimana kan, seperti itu. Nah, atau visi misinya based on data atau enggak, seperti yang disampaikan Bang Helmi tadi. Nah, termasuk soal survei itu based on data atau enggak. Nah, kalau saya sih melihat kalau sekarang ini semua yang disampaikan oleh katakanlah lembaga-lembaga survei itu semua mereka based on data. Saya pernah bersama mereka di SMRC Saiful Mujani riset. Lama saya sama mereka bagaimana mereka mensurvei. Mensurvei dan mereka based on data. Artinya nah, metodologi mereka benar. Metodologi yang mereka lakukan itu semua benar. Saya ngelihat langsung berada di jantung persoalan mereka mensurvei. Dan bagaimana mereka membutuhkan survei itu dan menggerakkan elektabilitas. Katakanlah survei di awal saya kalah itu digunakan untuk bagaimana titik-titik mana yang kalah dan kemudian kita bisa mendorong rumusan mendorongnya untuk kemenangan itu ada juga. Mungkin seperti dikatakan Bang Helmi itu sebenarnya terbuka, tetapi tidak semuanya terbuka dalam hasil survei itu, kecuali survei-survei bebas yang dilakukan seperti sekarang ini. Itu ada kok beberapa lembaga survei mempublikasikan kok, umpamanya di Sumatera berapa detail. Dan kalau memang mau mengambil bisa ke lembaga survei itu. Bisa kalau kita yang umumnya bukan yang dibayar, umpamanya kayak yang disampaikan tadi survei tentang marketing, umpamanya tentang produk-produk. Nah, itu nggak bakal dikasih karena yang dikasih kepada pemilik produk. Karena itu dia bayarin. Itulah begitu. Ada juga survei umpamanya saya nih politisi minta disurvei saya, tapi nggak boleh dipublis. Nah, itu juga nggak akan dipublis gitu loh, kecuali memang survei yang mereka bayar sendiri. Kayak Kompas, saya percaya banget yang Kompas lakukan sebetulnya, karena saya berada di media kan. Bagaimana saya tahu Kompas, tahu Tempo, karena apalagi saya di Tempo dulu. Saya tahu mereka kredibilitas Kompas itu tinggi betul dalam melakukan apapun gitu loh. Survei sebelum kampanye tentu mempunyai beda-beda pendapat ya, berbeda pendapat karena memang setiap paslon mempunyai survei masing-masing mungkin. Nah, tapi ini menariknya terkait tentang asumsi masyarakat nih Bang Helmi ya, asumsi selama ini dianggap paslon 02 dan 03 itu kerjasama dan pada akhirnya akan menjadi penentu suara. Itu seperti apa tanggapan Bang Helmi? Ya, Ganjar katanya menjadi penentu suara. nggak seperti itu. Memang apa yang kita lihat terakhir hari ini kan dengan Presiden Jokowi, dengan PDIP, dengan Ganjar itu kan memang nyata, bukan drama itu. Memang nyata, bukan drama. Jadi mungkin karena sama haluan, sama-sama nasionalis, tapi kan nggak mesti satu langkah dalam politik. Ada perpisahan memang, dan ditegaskan Ganjar kok bahwa beliau tidak lagi bersama kami menurut Ganjar, statementnya waktu itu. Kemudian Jokowi kan dengan menunjukkan terakhir makan siang dengan Prabowo, makan malam dengan Prabowo, makan siang dengan Julhas. Beliau menunjukkan keberpihakan beliau. Seperti itu. Jadi nggak ada hanya karena satu haluan kemudian kita jalan bersama, nggak juga. Itu loh. Nah, bahwa mungkin saya secara pribadi karena juga saya relawan Jokowi, saya memahami ada hal-hal yang memang
mungkin menurut perhitungan Pak Jokowi itu memang harus diambil demi kepentingan negara. Wallahu alam, saya nggak tahu. Itu kan sangka baik saya berarti aja. Anda menyetujui nih kebijakan-kebijakan Pak Jokowi terkait tentang pemilu ini? Dalam hal apa ini? Misalnya kan Anda katakan tadi relawan Jokowi Dulu. sekarang udah berpindah ke relawan Pak Artinya gini, Ganjar. 75% lebih relawan Jokowi itu ke Ganjar. Dan itu bukan klaim. 75% nih Bang Nuklis. Tapi Pak Jokowi ke Prabowo ya, pasti ya. Saya nggak bisa ngeklaim Pak Jokowi ke Prabowo Gimana enggak karena nih, kalau misalnya karena beliau kan Gibran presiden ya. wakilnya. Itu kan kita lihat kita nggak bisa juga langsung ngeklaim seperti itu kan, karena ini politik. Nah, itu kan bahasa politik aja. Iya benar, politik apapun bisa terjadi. Last minute pun bisa terjadi. Kenapa kemudian Gibran muncul itu kan last minute juga. Bagaimana itu terjadi proses politik, bahwa di situ ada persoalan hukum ya. Tetapi hukum pun yang menentukan itu politik, jangan lupa juga. Oh iya. Hukum itu Semua produk keputusan politik, apapun itu keputusan politik gitu loh. Jadi ketika di situ terjadi, itu adalah keputusan politik yang dibungkus oleh hukum. Kemudian menjadi Gibran muncul, toh yang melahirkan undang-undang juga di parlemen, dan itu politik semua, proses hukum gitu loh kan. Jadi kemudian apakah kemudian ada main mata, katakanlah nanti pada satu titik Prabowo akan bersatu dengan Ganjar, itu mungkin kita lihat di proses setelah pemilu 2014. Apakah di sini satu putaran atau dua putaran? Nah, kalau dua putaran terjadi lagi dinamis politik ini. Bukan dia satu tambah satu menjadi dua kalau di politik. Potensinya lebih cenderung akan bekerja sama atau seperti apa? Bisa juga bekerja sama ke Amin, bisa juga bekerja sama dengan Potensi yang lebih besar. ini kan benar seperti Helmi karena bahwa ini memang keras antara Ganjar dengan Prabowo keras, Tapi kan Prabowo sama-sama dengan melanjutkan estafetnya Jokowi. Kalau misalnya yang lebih real melanjutkan estafetnya Jokowi kan Prabowo. Prabowo dan juga iya kan? Begini ceritanya. Kebijakan Jokowi itu berdasarkan ideologi partai. Artinya Jokowi bisa melakukan kebijakan-kebijakan kerakyatan itu karena ilmu yang diperoleh dari partai PDIP. Kan seperti itu. Kalau bisa lihat misalnya semua kader-kader PDIP itu yang menjadi pimpinan kepala daerah itu ya rata-rata kebijakannya itu kerakyatan. Jadi hanya kader partai juga yang betul menjalankan kebijakannya sendiri, karena itu ilmunya dari partai. Tidak mungkin seorang Prabowo itu menjalankan kebijakan Jokowi. Kenapa? Karena dia bukan PDIP. Apapun ceritanya gitu. Bahwa dia misalnya mengklaim istilahnya berupaya merayu Jokowi, mendekati, meyakinkan Jokowi, ya sah-sah aja, silahkan. Bukan secara personal ya Bang Hilmi, tapi secara kebijakan Iya. presidennya, program kerjanya. IKN misalnya, IKN dan yang lain-lain lah kita bilang. Saya nggak yakin Prabowo akan menjalankan. Prabowo itu kan kalau kita bisa lihat dari bagaimana dia how he run to Kemenhan itu kan, dia itu kan hanya menyenangkan orang-orang sekelilingnya. Bukan untuk dia sendiri, bagi dia bagaimana berkuasa selesai. Karena dia sudah kaya, sudah selesai dengan hidupnya, dia hanya pengen tercatat Berarti sebagai... nggak cocok, kalau dari statement Bang Helmi nggak cocok dong jadi pemimpin seperti itu? Enggak, Bang Helmi ini mengatakan macam jadi hoax, dia harus punya data juga maksudnya kan. Nah, kalau umpamanya menyebutkan orang-orang terdekat itu siapa? Kalau menyebutkan ada perusahaan kontraktor yang bekerja itu perusahaannya apa namanya, kerjaan apa di situ gitu loh. Jadi maksudnya kita kalau dalam proses debat itu saya lebih asik itu ya kita paparkan data lah. Kalau memang mau nyebutkan terbuka aja gitu. Kenapa apa era terbuka tapi sekarang? Kenapa tadi malam Pak Prabowo tidak berani mengungkapkan data-data? Itu data-data pertahanan. Data-data pertahanan itu Pak Prabowo kalau mengungkap itu melanggar undang-undang dah. Undang-undang coba lihat Undang-Undang 2014 nomor 8, nomor 14 tahun 2008 pasal 17 tentang keterbukaan informasi publik, terpidana ada langsung kalau membuka segala hal tentang pertahanan negara, itu jelas. Dari itu jelas. Nah ini pertanyaannya kan berbalut dengan sangat abu-abu, pertanyaan terutama dari Anies ya kan. Jadi berbalut abu termasuk Prabowo, termasuk Ganjar. Nah mereka malah menginginkan wah dibuka aja ke publik, ya nggak bisa. Gimana? Oke, Bang Helmi, Anda menilai nih Pak Prabowo selama menjabat Menhan, apakah memang sudah melakukan banyak hal untuk Indonesia nih Bang? Ya banyak, beli pesawat bekas tuh banyak.
beli pesawat bekas. Kan gitu. Indonesia Perlu apa pesawat bekas atau tidak perlu sama begini ceritanya. Jokowi itu dari sejak 2015 sudah menego Sukhoi Rusia Su-30. Bahkan Sukhoi itu sudah menawarkan berbagai macam kemudahan. Kalau memang Prabowo itu real nasionalis dia, real punya memang istilahnya punya marwah, dia akan lawan itu sanksi CATSA. Kan begitu. Dia akan melakukan diplomasi berbagai cara, walaupun CATSA itu ada, tapi dia akan meyakinkan itu supaya itu tidak akan terkena sanksi Indonesia. Dia akan melakukan upaya untuk itu. Karena memang kita nggak butuh pesawat bekas. Soekarno pada masa itu hoax kan Prabowo dibilang. Soekarno beli bekas. Mana ada bekas zaman dulu? Saya langsung kasih data di Facebook semalam. Bagaimana misalnya kapal penjelajah itu kelas nama Rusia saya lupa. Terus tank amfibi segala macam itu termasuk Mi-6 helikopter Jumo itu Grace baru. Ada yang bekas itu hibah dari Soviet. Masanya Soekarno kita melarat, kita bisa itu beli alutsista baru. Bahkan ketika terjadi hebatnya Soekarno, ketika terjadi peristiwa Alan Pope, pilotnya Permesta itu kan CIA, dia berstatus sipil, tertangkap di Sandra, bisa jadi pesawat Hercules C-130B short body. Kita dapat itu pengguna pertama di luar Amerika. Jadi ini kan soal political will, soal kepercayaan diri dia, gitu loh. Jadi menurut Anda memang tidak ada prestasi sama sekali? Ya beli pesawat bekas siapapun bisa. Dan itu membutuhkan anggaran banyak loh. Kalau disebutin tadi malam Pak Anies kan hampir 700 triliun, tapi cek dan data lagi itu 692 triliun ya, tidak belum. Itu pun salah. Itu pun salah. Dia angkanya angkanya kan 131 triliun setahun. Terus yang digunakan itu kan untuk berbagai hal, bukan hanya perkara soal beli pesawat gitu. Kita juga harus realistis lihat negara Indonesia ini dalam soal apa. Bang Nuklis, logika aja, maksudnya bukan secara teoritis memang yang disampaikan Pak Prabowo pada masa debat, tapi Anda sebagai penilai kan harus juga objektif ya, tidak melihat hanya karena beliau pendukung capres, tapi melihat kondisi keamanan, pertahanan dan sebagainya. Bukan hanya melihat kondisi keamanan, lihat keuangan negara juga. Keuangan negara juga kalau makin beli yang baru umpamanya itu berapa gitu loh kan. Sementara itu hanya dengan pesawat katakanlah bekas yang kalau menurut saya sih masih masuk akal, masih masa pakainya itu berapa lama, itu aja kita harus berutang, apa mau nambah utang lagi gitu loh yang gede. Berapa biaya pesawat tempur yang baru di Indonesia yang benar itu kan, yang masuk akal aja kita berpikir tentang negara Indonesia ini gitu loh. Bukan hanya karena pastilah Prabowo ingin yang baru sebetulnya. Udah pastilah, semua kita ingin yang baru. Tetapi kan itu kan kondisi, dia banyak hal yang dihitung, itu bukan hanya Prabowo yang mengajukan, menyetujui ataupun menganggarkan sesuka hatinya untuk membeli A, B, C, D. Itu ada Menteri Keuangan, ada penilaian, ada DPR juga kan. Nah di situ kenapa juga disetujui seperti itu loh gitu. Kalau memang nggak mau, PDIP kok di Komisi 1 emang bukan PDIP gitu loh kan. Kenapa nggak dicoreng aja? Kenapa cuap-cuap ketika di apa kalau memang nggak setuju katanya tadi ini program PDIP kerakyatan kok di bidang pesawat udah bukan, kan aneh juga gitu loh. Maksud saya kita ngomong itu juga harus punya mata rantai yang tepat. Kalau memang ini program PDIP yang kerakyatan semuanya, Prabowo katakanlah bagian dari pemerintahan, itu bagian dari PDIP. Apakah pesawat ini bukan bagian dari program PDIP? Prabowo beli sendiri ngutang? Ya enggak dong. Kan seperti itu kalau melihat mata rantai secara seluruh. Karena ini apa? PDIP ini oposisinya nanggung gitu loh. Kalau mau keluar dari kementerian, semua keluar dari pemerintahan. Ini kan juga enggak. Nongol aja di situ kan seperti itu. Jadi mengkritik tapi berada di situ, tetapi mengambil keputusan juga dan juga menyetujui semua hal yang dilakukan oleh Jokowi. Oke, masih relate tadi dari Bang Helmi bahwa Prabowo menjadi Menhan itu hanya balikin modal aja. Bagaimana? Nah itu juga harus jelas datanya dari mana. Ini datanya jangan-jangan dia hoax atau fitnah malah. Punya data nggak? Ya kan, saya ingin data deh. Datanya aja. Sebutkan. Nonton ini ya, data ini loh. Jadi ngomong data loh. Jadi begini ceritanya. Nggak cerita data sama. Itu kan yang berkembang dia. Nah nggak bisa kayak gitu kita kok. Kan begitu, asumsi. Ya nggak bisa kita ngomong asumsi. Kalau kita misalnya gini, kalau kita melihat seseorang itu, orang bekerja itu ada hasil gitu. Hasilnya itu ya
dengan propaganda Prabowo selama ini, dengan dia tunjukkan bahwa dia betul-betul cinta negara ini segala macam gitu. Itu nggak sesuai dengan apa yang kita lihat di Kemenhan. Paham kan maksud aku? Ya, saya nggak paham, malah data yang saya minta mana. Enggak, Data yang ya disebutkan begitu, tadi enggak. loh, nanti jadi fitnah yang ditonton orang loh. Enggak Data umpamanya Jadi- kontraktor apa yang saya tanya, Jadi yang begini ada di ceritanya, situ. enggak, saya punya kawan waktu itu. Ya, Saya- siapa? Nggak perlu Ya. lagi nih Bang Helmi. Enggak. Nggak perlu diulangi. Oke, Enggak. akan diperjelas mungkin saya tambah Ya. mungkin ketika Anies menyatakan bahwa selama Pak Prabowo jadi Menhan banyak orang dalam ya, orang dalamnya Pak Prabowo misalnya. seperti Ya apa. sebut salah satu aja yang mana orang dalamnya siapa gitu loh kan. Ini kan kita cross check itu siapa bisa- perusahaannya bisa apa. di cross check aja nanti. Ya siapa Nah, umpamanya. jadi apa Perusahaannya yang dikatakan Anies walaupun ini kita Enggak, saya itu lawan ingin dia. itu datanya aja. Kan tadi ngomong based on data. Itu soal survei. Ya, oh ini pun harus semuanya kita ngomong soal Ya, ini based kan on kita data. dialog, cuman jadi itu pembuka tadi. Intinya apapun cerita mau di defense seperti apa. Sekarang kita bisa objektif nilai apa yang dihasilkan oleh Menhan selama ini. Gitu loh, kita bisa menilai. Contoh, maaf cakap, kita bilang yang paling simpel aja dekat Aceh nih. Kenapa itu Rohingya bisa masuk? Nah, ini Itu kan ada kaitan juga. Kalau kita mau fair aja, ya kan? Nah, kita nggak bisa salahkan siapapun. Cuma pertanyaan aja, kenapa Rohingya dengan kapal yang segitunya kok bisa masuk? Bukan 1-2. jadi bobol pertahanan seperti itu. Ya silahkan nilai sendiri. Menurut Anda? Ya, silahkan nggak? Begini, itu kapal canggih nggak Rohingya? Canggih nggak kapalnya? Ada gini. Kalau Kenapa dia bisa masuk? kalau itu Bukan kan 1-2. kalau cerita kan Oke, tapi itu pembahasan lain nih, Bang. Nah, lain. Enggak, Karena maksudnya itu bagian dari itu, bagian dari itu kinerja pertahanan angkatan- keamanan. ya, itu kan Kalau angkatan kapal laut itu bawa jadinya. bom gimana? Kita kan nggak pernah tahu. Kalau salah satu kapal Rohingya ini membawa bom, membawa teroris. Atau Anda mau menanggapi soal laut, misalnya laut Enggak, itu kecurian dan bagian sebagainya? pertahanan. Jadi bobolnya Rohingya ini ke apa bisa masuk ke Aceh bukan hanya 1-2 kapal. 1-2 kapal oke, bobol. Tapi begitu banyak, kita kan nggak tahu, salah satunya mungkin bawa bom, bawa teroris. Kita nggak pernah tahu, tapi kok bisa? Sementara tetangga kita itu nggak masuk. Di India, Enggak, itu Thailand nggak keliru. masuk. Kalau tetangga nggak masuk keliru. Karena gini apa? Masuk. Walaupun kemudian dikasih makan di tengah jalan, kemudian dikeluarin lagi. Nah di sini yang nolong sebenarnya kan banyak nelayan. Ini soalnya Panglima Laut ya. Banyak nelayan di Aceh itu punya kearifan lokal. Kalau ada yang terkatung-katung di laut maka ditarik ke dalam. Nah, mereka yang narik sebetulnya. Ini terlepas dari segi soal kemanusiaan ya, dan juga soal setuju atau tidak setuju soal Rohingya. Nah, ini ada kearifan lokal dari Panglima Laut bahwa mereka harus menyelamatkan semua yang telantar tengah laut itu. Bahwa di sini ada proses soal lain itu soal lain proses. Nah mereka terkatung-katung, itulah ditarik oleh para nelayan-nelayan Aceh ada kemuliaan bagi nelayan Aceh di situ. Tetapi kan ada proses yang mungkin terkelabui. Nah itu kan kita nggak tahu, itu harus ada proses hukumnya juga. Nah itu seperti itu, bahwa apakah ini bobol atau enggak, saya rasa nggak bobol. Orang kapal laut pasti ada nelayan-nelayan yang menolong kok itu gitu. Oke. Tapi ini kita lain sudah- lah pembahasan oke, jadi. lain pembahasannya ya, Bang Helmi terkait tentang Rohingya, kita akan ada segmen lain. Tapi ini terkait juga kesan ya. Tadi malam juga Pak Anies menyebutkan Prabowo memiliki 340.000 hektar nih lahan ya. Mungkin tapi saya cek data juga di berita di Aceh khususnya ada 120 hektar 20.000, 120.000. 120.000 hektar. Nah ini apa benar nih? Itu Bang? gini dah Apakah itu. memang Prabowo ini memang betul-betul ingin menguasai kekayaan kekayaan alam? Enggak, itu kan gini apa? Itu kan lahan yang dikuasai oleh perusahaan ya. Perusahaan. Kok banyak betul perusahaan-perusahaan yang menguasai yang lebih dari itu juga banyak. Untuk perkebunan atau apa banyak apalagi di Sumatera. Macam Kan PT Riau enggak, ada perusahaan yang punya. Perusahaan Kiani Kertas. Dulu itu Kiani Kertas punya yang punya di Kalimantan bangkrut, diambil alih perusahaannya, diambil alih oleh Prabowo. Ada itunya di dalam itu lahannya, bukan Prabowo yang kemudian mengambil lahan, itu bukan begitu. Kalau di sini kan bahan baku untuk, kalau di Aceh bahan baku untuk kertas kraft Aceh kan itu kan perusahaan juga yang punya untuk menyuplai, bukan Pak Prabowo jadi pemilik lahan personal gitu, itu kan perusahaan. Kalau harta kekayaan pribadi Prabowo kan udah dilapor ke LKPP sebetulnya. Oke. Ya seperti itu. Oke, Bang Helmi, ini mungkin kita tinggal 3 pertanyaan lagi ya. Tapi ini pertanyaan sangat penting karena terkait tentang Aceh juga.
Ini kan 20 tahun yang lalu ya, bertepatan dengan 19 Mei 2003. Ini kan Presiden Megawati Soekarno Putri memberlakukan darurat militer di Aceh. Ya, pada saat itu tentu ada pelanggaran HAM terberat. Jadi atas dasar apa nih orang Aceh harus memilih Pak Ganjar lagi nih, utusan kan partainya PDI? Sebenarnya itu lebih cocok ditanyakan ke orang PDI, karena saya kan relawan, kan seperti itu. Oh, abang bukan orang PDI ya? Bukan, konteks saya hadir di sini kan relawan, kan seperti itu. Jadi sebut tadi Kan sama saja berhubungan. beda. Tidak semua relawan PDIP, sama juga yang dukung Prabowo nggak semua Gerindra, kan begitu. Jadi pertanyaan terkait partai lebih bagus tanya sama orang partainya yang lebih kompeten. Tapi kayaknya setahu saya bang Nah, PDI. tapi saya hadir di sini sebagai PDI, saya hadir sebagai ketua Dewan Penasehat relawan Mega. Tapi juga partai PDI kan? Begini, saya hadir di sini sebagai relawan. Oke, berarti saya tidak bisa. Jadi begini, saya juga ketua koperasi HKTI, kan begitu. Oke, respon Anda terkait itu. Jadi kalau orang mau mainkan ini kan Mega dan Ganjar dua orang yang berbeda, gitu loh. Sama kayak orang Tapi kan sekarang. kalau orang lihat Pak Ganjar kan. Sekarang begini. Petugas partai ya. Iya kan begitu. Enggak, sekarang begini gue tanya. Orang mengaitkan Prabowo dengan Jokowi. Ini dua orang yang berbeda. Saya dan Mina dua orang berbeda. Artinya dua orang berbeda, dua punya orang pemikiran yang berbeda. Dan kalau mau kita koreksi itu, mau kita fair objektif, tidak ada pelanggaran HAM berat masa darurat militer, yang ada masa DOM. Di mana ada penahanan tanpa pengadilan, pembunuhan tanpa pengadilan. DOM itu masa Soeharto 8998. Tapi kan diteruskan juga oleh Tidak, itu darurat militer, itu operasi, nama lengkapnya yang dicetuskan oleh proposalnya SBY, operasi kemanusiaan darurat militer. Kayak begitulah, ada kemanusiaannya darurat militer. Lengkapnya seperti itu. Itu disetujui oleh mayoritas anggota dewan yang terdiri dari berbagai partai. Diteken baru disetujui oleh Jokowi, oleh Mega. Artinya, darurat militer ini suatu kebijakan bottom up. Dari bawah, SBY datang waktu itu ke Aceh meninjau segala macam sebagai Menko Polhukam. Menko Polhukam waktu itu. Kemudian dibawa proposal itu ke DPR, DPR setuju semua. Artinya itu bukan kebijakan satu orang Mega saja. Karena itu bukan kebijakan sepele. Tapi kan sampai hari ini kan orang kalau bawa opini, persepsi silahkan. Tapi kan sampai hari ini Nggak, Bu Mega persepsi silahkan. lagi nih selama. Gini, orang berpersepsi itu silahkan. Cuma kan kita ngomong itu, ada kajiannya gitu loh. Bahwa satu kebijakan besar, strategis, tidak mungkin seorang presiden itu menandatangani sendiri. Oke, berarti Anda setuju tadi mengatakan bahwa kalau misalnya masyarakat lihat Ganjar tidak boleh lihat Ibu Megawati atau Karena PDI. pribadi yang berbeda. Orang dulu waktu itu Tapi di kan Aceh, juga waktu di petugas Aceh, partai dan juga silakan itu persepsi. Tapi kenyataannya Jokowi bukan membedakan bahwa dia berbeda dengan Ibu Mega. Oke. Terima kasih Bang Helmi atas tanggapannya. Ini kembali ke Bang Nurlis. Bang Nurlis juga kita melihat catatan kelam. Selalu setiap 5 tahun sekali kerap sekali dipertanyakan tentang pelanggaran HAM Prabowo. Tapi beberapa di tahun lalu ya, kemarin kan 2023, jadi tahun lalu itu kan Prabowo datang ke Aceh. Malah ada spanduk nih tolak cawapres pelanggar HAM dan politik dinasti. Ini seperti apa tanggapan Bang Nurlis? Apakah memang rakyat Aceh masih sakit hati nih? Ini kan gini, ini kan persoalan mendistribusikan narasi sebetulnya. Narasi bahwa Prabowo yang membuat rakyat Aceh dipukulin segala macam. Ini kan narasi-narasi yang sebetulnya sedikit merendahkan perjuangan orang Aceh sebetulnya. Karena orang Aceh itu berperang loh, bukan dipukulin orang gitu loh. Orang Aceh itu GAM itu berperang antar state itu, negara dengan negara. Ada benarnya Helmi, bahwa bukan Megawati doang, ini negara dengan negara. Negara Gerakan Aceh Merdeka itu ada tentaranya yang sebagai negara, jadi perang dah, antar dua negara. Jadi itu siapapun berubah ada kesepakatannya itu juga harus dari DPR juga. Bukan tiba-tiba umpamanya presiden datang atau tiba-tiba datang Prabowo. Orang GAM itu bukan memerangi Prabowo dia. Yang diperangi negara Indonesia, NKRI yang diperangi. Jadi siapapun tentara yang ada itu udah perang. Apakah di sini bukan dipukulin GAM ini sebetulnya.
Dia berperang itu agak dua narasi. Saya kok jadi terhina bahwa GAM itu dipukulin tentara, NKRI enggak seperti itu. Kalau yang nama aja berperang, dia ada damai. Kan akhirnya ada terjadi perdamaian dari situ ya kan. Tetapi kalau dipukulin ya persoalan hukum. Seperti Rohingya mau dikejar itu nggak ada perang dah, dipukulin dah, lari dah ya kan. Tapi kita kan nggak, kita ke luar negeri bukan kayak orang yang cari pekerjaan, orang nggak ke luar negeri. Tapi kan bukan masalah pemukulan saja, tapi kan kita misalnya tragedi Simpang KKA. Macam-macam lah di situ. Yang namanya kan kita berperang. Jadi di situ kita ke luar negeri latihan perang ke Libya, beli senjata, balik lagi kemari berperang. Seperti itu. Bahwa ada tragedi-tragedi ke pelanggaran HAM, kita juga harus melihat apa itu yang dimaksud dengan pelanggaran dan pertanggungjawaban komando sebatas apa yang harus bertanggung jawab. Ya kan? Itu kita bisa lihat di Undang-Undang nomor 39 tahun 99 sama Undang-Undang Peradilan HAM. Apa yang dimaksud dengan pelanggaran HAM berat dan genocide? Ya kan? Genocide umpamanya kayak kasus Rohingya, umpamanya kalau benar dibabat di situ orang-orang Rohingya umpamanya di Aceh dibunuh, khususnya orang Aceh itu genocide. Nah, apakah itu terjadi? Kan itu kan perperangan ya. Ya kan? Berperang kita sama mereka. Kita merebut negara Aceh. Karena menurut histori-histori yang kita yakini itu benar gitu, seperti itu. Ya kan? Kemudian bagaimana respon dari negara Republik Indonesia? Dia ngirim tentara juga. Akhirnya kan tentara dengan tentara yang beradu gitu loh. Jadi kemudian dari Soeharto ke Habibie, dari Habibie ke Megawati, kemudian dia berhentinya di SBY dari tahun 74. Kemudian ada operasi Jaring Merah 1, Jaring Merah 2. Saya ikutin semua itu. Karena saya jurnalis ya. Sampai operasi Jaring Merah kemudian menjadi DOM, daerah operasi militer. Oke, di daerah DOM tadi yang disebutkan Bang Ilmi tadi memang tidak ada pelanggaran kalau misalnya menurut Anda nih Bang Nurul? Dia kalau ngomong itu nggak bisa kita ngomong secara asumsi ya. Secara apa? Pelanggaran HAM ada di Aceh. Karena mungkin perilaku-perilaku yang terjadi ketika proses perperangan itu terjadi. Orang Aceh ini terkesan menolak nih, kalau misalnya dari narasi berita tadi kan terkesan menolak, misalnya kontras Aceh misalnya menolak capres-capres yang memang pernah melanggar HAM seperti itu. Tapi di balik Ganjar kan ada Ibu Megawati, di balik Pak Prabowo. Nah, saya mau koreksi biar Mina jelas. Okay. DOM dan DM dua hal yang berbeda. DOM itu 8998, DM itu 2003. Prosesnya pun beda. DOM itu memang perang tertutup. Oke, dampak maksudnya Bang. Dampak yang disebut-sebut itu enggak dari masa lalu gitu. Bahwa pelanggaran HAM berat itu terjadinya masa DOM bukan masa DM. Karena masa DM itu operasi militer terbuka. Enggak, kalau KKA masa DM. Kenapa? Kalau KKA masa DM. Ya. Simpang KKA masa DM. Namanya perang kan ada insiden betul. Itu yang paling parah. Itu yang paling parah. Makanya itu yang ditanya. Tapi tidak ada penahanan tanpa pengadilan, tidak ada pembunuhan tanpa pengadilan. Yang di masa Soeharto DOM itu. Jadi menurut Anda tidak berdampak nih untuk pemilihan? Bukan. Berarti begini, itu kan persepsi ya, persepsi orang terhadap. Bukan persepsi, tapi juga ada datanya. Begini ceritanya, kita sudah berdamai. Mau ngapain cari ribut lagi? Kalau kita mempersoalkan hal tersebut, kita nggak mau. Bukan begitu maksudnya. Kan gitu, kalau damai, tetap ada damai. Tetapi proses hukum terhadap pelanggaran HAM tetap juga berjalan. Ya, karena kan sekarang ini kan lagi di data ulang. Nah, tetapi kalau kita lihat ini Mahfud juga wakil presiden cawapresnya apa. Tetapi kalau saya lihat lebih ke penanganan sampai ke non judicial. Jadi merehabilitasi kehidupan. Karena memang bahkan yang frontal seperti Timur pun itu gagal dalam penegakan peradilan HAM di Indonesia. Itu rumit memang. Rumit karena terlibat negara di situ. Terlibat negara, state di situ. Jadi ada aktor state di situ dalam persoalan ini. Jadi bahwa apakah ini mempengaruhi elektabilitas atau enggak? Iya. Itu pasti, terutama di Aceh. Di Aceh karena dan itulah yang dijual oleh umpamanya dari paslon lain ke umpamanya ke Prabowo ataupun ke Megawati segala macam kan. Tapi kan dalam pemilihan yang kemarin itu kan nggak ngaruh tentang ke Prabowo Baik, sudah jelas sekali sebenarnya hari ini adem-adem aja ya Bang Nurul ya. Tapi pertanyaan terakhir nih Bang Nurul. Setuju nggak kalau misalnya saya tanyakan bahwa Prabowo itu orangnya emosian? Udah berubah ya.
malah gemoy sekarang kan, kalau emosian dia, umpamanya kayak tadi malam dia udah jelas dia nahan diri kan, nahan diri dan Yakin sehingga tadi malam nahan diri? oh ya nahan diri dia, nahan diri. Bahkan yang emosi malah Anies dalam bertanya itu kelihatan emosi, yang nggak emosi memang Ganjar. Kalau Anies pertanyaannya memang kita lihat emosi itu bukan dari wajah atau roda apa, bahkan dari pertanyaan pun kita bisa menebak ini emosi atau enggak gitu loh. Mancing satu. Tapi saran saya, bagusnya PTM itu menghadirkan pakar mimik wajah untuk tahu emosi atau Oke, tidak. nanti apa di segmen lain Tapi ya. kalau kita publik melihat, ya semua netizen Anda sosial melihat itu ya, ini netizen bilang ya semua emosian bilang. Anda Kan sendiri gitu. pergi Saya juga netizen. gitu. Iya, tapi saya nggak bahas karena nggak penting kan. Cuma saya bahas masalah hoax yang dibilang Soekarno beli senjata bekas. Itu aja yang saya counter. Yang lain itu biarlah netizen yang nilai kan. Oke. Jadi kedua tim kampanye dan juga Bang Helmi relawan ya, Iya. relawan untuk Ganjar. Tapi kita mau uji nih untuk terakhir ya, karena sebelumnya nih Bang Nulis, saya juga nggak puas nih kalau misalnya ada pertanyaan yang belum terjawab. Tapi kayaknya kita harus cerdas cermat nih sama dua. Bener nggak sih mengenal sosok dua capres ya dari paslon 02 dan juga 03 untuk Bang Nulis dulu, kita uji pengetahuan. Berapa jumlah harta kekayaan Pak Prabowo? 200 sekian miliar, 290-an miliar. Netizen cek. Salah apa benar? Oke. Ayo cek. Kalau Pak Ganjar? Saya nggak tahu. Nggak tahu. Oke, Tling salah. Oke. Kemudian apa prestasi Pak Prabowo selama jadi Menhan? 3 saja. Kalau saya cukup menyebut satu ya, dalam arti kata bagaimana dia menghambat korupsi terjadi di Menhan. Dan itu dia mencoreng itu angka-angka yang membombastis untuk korupsi di Menhan, karena korupsi di Menhan itu dari masa ke masa itu yang paling tinggi. Nah, Prabowo memangkas itu sehingga selamat uang negara itu sekitar 51 triliun sebetulnya. Cukup satu itu aja yang saya Prestasi satu. Prestasi Ganjar selama jadi gubernur. Menurunkan angka kemiskinan di Jawa Tengah sampai sekarang itu tinggal angkanya itu 900, hampir 1 juta, 981.000 kayak gitulah. Kemudian juga dia menyediakan apa istilahnya itu kredit rumah untuk masyarakat. Dia membangun SMK Plus, banyak, sungguh banyak prestasi dia. Kalau saya sebut sini khusus satu episode khusus nyebut prestasi Ganjar untuk di masyarakat Jawa Tengah. Dan terbukti bahwa itu berhasil ya, elektabilitas Ganjar tertinggi di Jawa Tengah sampai hari ini. Walaupun tidak ada janjinya untuk Aceh. Begini ceritanya, ini baliknya ke politik suara, gitu. Kalau dia ada jasanya untuk Aceh kan jelas dia memperbaiki makam Pucuk Merah Intan di Jawa Tengah. Oke, karena waktu kita sangat terbatas, pemirsa PTM, kita berikan 1 menit sebagai closing statement ini dari Bang Nulis. Mungkin kenapa sih masyarakat harus pilih Prabowo? Silahkan Bang Nulis. Semua capres itu bagus ya, baik nomor 1, nomor 2, nomor 3. Jadi pemilihan calon presiden itu betul-betul melihat ke hati sanubari masing-masing, jangan terpengaruh dengan hoax ataupun narasi-narasi yang sesat ataupun provokasi-provokasi yang membuat pemilih terpengaruh dengan berbagai provokasi. Cukup googling aja cari tahu fakta dan data tentang pasangan calon masing-masing, dan ada jejak digital di situ yang dapat memandu pemilih untuk memilih calon presiden. Silakan Bang Heli. Kita masyarakat Aceh sudah mulai harus mengkoreksi cara pandang kita terhadap situasi politik nasional, dan kita harus bisa mulai baca arah, kita harus mulai realistis bahwa ya kita suka tidak suka, terima tidak terima, bahwa sejauh ini Presiden Indonesia juga saya setuju dengan JK, tidak mungkin itu dari etnis di luar etnis mayoritas. Itu realita yang ya suka tidak suka gitu. Kita nggak harus suka, kita nggak harus setuju, tapi kita harus bisa menerima itu sebagai realita tak terbantahkan berdasarkan apa yang selalu terjadi. Jadi kita harus berpikir apa sih manfaat gitu. Jadi ketika misal kita menghadapi situasi seperti ini, kalau saya berpikir apa yang kita bisa lakukan untuk konteks pembangunan. Ya kenapa misalnya kalau kita mau jujur, kenapa pembangunan tol itu mungkin ditunda atau dipending atau dihentikan, kita nggak tahu. Tapi yang jelas kan itu semua ada surveinya. Surveinya apa? Bahwa
orang Aceh kemudian secara survei memilih kandidat di luar yang tanda kutip restu pemerintah. Yang dua orang ini, apakah itu Prabowo atau Ganjar. Artinya apa? Minimnya apresiasi publik terhadap apa-apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Jokowi, meski Jokowi sudah kalah di Aceh. Tapi Jokowi sudah melakukan banyak hal. Akan tetapi begitu melihat survei, Prabowo rendah, Ganjar pun rendah. Jadi wajar kemudian Jadi Anies yang pusat ini di Aceh ya, di Aceh saja. Kalau pilpres pemilihan presiden Aceh, Anies menang. Kan gitu. Jadi kan orang melihat kok kita sudah bangun ini, kok nggak ada apresiasi. Nah, jadi saya mengajak orang Aceh ini berpikir mulai dalam hal pusat ini pragmatis dan lebih berpikir syafaatnya ke Aceh. Kita nggak mungkin membangun Aceh ini dengan APBA saja. Kita perlu support dan itu harganya politik, harganya suara. Jadi 3,7 juta suara ini pastikan itu hanya memilih yang menang dan itu yang paling mewakili mayoritas, yaitu Ganjar Pranowo. Di luar itu bukan. Di luar itu bukan. Ada saja ya Bang Helmi ini, di luar itu bukan, berarti Ganjar, di luar itu bukan. Nah, oke, baik pemirsa PTM, menarik sekali sebenarnya diskusi kita hari ini karena waktu kita sangat terbatas. Tentu kedepannya kita akan memanggil ya 3 narasumber sekaligus dari tim Anies, kemudian Prabowo dan juga Ganjar agar lebih stabil ya, apalagi ini masih ada debat 2 kali lagi ya. Nah, tentu harapannya jangan lupa ya pemirsa PTM dan seluruh masyarakat Aceh ya, khususnya Indonesia pada umumnya, jangan lupa terus pantau dan juga pada 14 Februari mendatang tetap melakukan pemilihan karena suara Anda menentukan siapa presiden Indonesia ke depannya. Jangan sampai golput pastinya. Baik, tonton terus podcast kita di setiap hari Senin dan Kamis pukul 10 pagi dan jangan lupa tekan lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru. Like, share, and subscribe juga. Saya Siti Aminah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.